5 jam Pangeran Harry bertarung melawan tabloid Inggris di pengadilan. Pertarungan antara Pangeran Harry dan media tabloid Inggris di ruang sidang dimulai. Harry menyerang dan menyalahkan tabloid Inggris yang dia sebut sudah menghancurkan hidupnya sejak ia masih remaja pada tahun 1996. Ia menyebut tabloid-tabloid Inggris telah menghancurkan kehidupan pribadinya hingga ia depresi dan paranoid. Harry menuding perusahaan media Mirror Group Newspaper atau MGN yang menerbitkan tabloid The Mirror, Sunday Mirror, dan Sunday People mengumpulkan informasi terkait dirinya secara ilegal, termasuk meretas telepon. Namun sampai sekarang tidak ada bukti sama sekali yang mendukung tuduhan Harry itu. Pangeran bergelar Duke of Sussex ini menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris pertama sejak 1891 atau lebih dari 130 tahun yang tampil di pengadilan. Sebelum Harry, calon Raja Edward VII muncul sebagai saksi dalam persidangan atas skandal perjudian. Harry menumpahkan kesaksiannya dalam sidang gugatannya terhadap perusahaan media MGN di Pengadilan Tinggi London. Selasa 6 Juni 2023, sidang itu berlangsung hampir 5 jam. Ahli waris kelima tahta kerajaan Inggris itu beserta 100 orang lainnya menggugat MGN atas tuduhan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Kesaksian Harry dituangkan di dalam dokumen setebal 50 halaman. Di dalam dokumen itu disebutkan bahwa selama kurun 1996 sampai 2010, ketiga tabloid milik MGN menerbitkan 140 artikel yang ditulis dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Pers sudah memusuhi saya sejak saya lahir. Ketika remaja, saya dicap pangeran playboy, orang gagal, peminum, dan putus sekolah. Perilaku mereka benar-benar keji, kata Pangeran Harry. Media sudah mengganggu dan menyusahkan hidup saya sampai hari ini. Berapa banyak lagi darah yang akan menodai jari-jari mereka yang mengetik sebelum seseorang bisa menghentikan kegilaan ini, lanjut Harry. Pengacara MGN, Andrew Green, menanyakan tentang 33 artikel surat kabar yang menurut Harry ditulis dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Harry kemudian mengaku tidak membaca sebagian besar artikel-artikel lama yang dia keluhkan. Sebagian besar artikel itu ditulis sekitar 20 tahun silam. Sebelumnya, Harry mengatakan ada ribuan bahkan jutaan kisah mengenai dirinya di media yang menginvasi hidupnya. Ketika ditanya lagi mengenai sumber informasi artikel yang menjadi inti gugatannya, Harry berulang kali mengatakan bahwa pertanyaan itu seharusnya ditanyakan kepada wartawan yang menulisnya. Green menyebut kesusahan yang diderita Harry disebabkan oleh liputan media massa Inggris secara umum, bukan hanya dari media MGN. Karena itu menurut Green, tuduhan Harry kepada MGN itu sepenuhnya spekulasi. MGN saat ini dimiliki oleh Rees plc. Pada 10 Mei 2023, perusahaan itu mengaku terlibat dalam peretasan telepon pada 2015. Atas tindakan itu, mereka meminta maaf dan sudah menyelesaikan lebih dari 600 klaim dengan membayar 125 juta dolar AS. Namun kata Green, tidak ada bukti konkret bahwa Harry pernah menjadi korban. Harry berargumen bahwa beberapa informasi pribadi berasal dari atau dengan persetujuan orang dalam istana Buckingham, termasuk para pembantu senior. Ia menuduh keluarganya atau para pembantunya telah berkolusi dengan tabloid. Dalam wawancara televisi dan dalam buku memoirnya Spare yang dirilis Januari 2023, Harry menyerang beberapa bangsawan Inggris lain dan menuduh mereka berkolusi dengan para pers. Ia mengklaim keluarga kerajaan membuat perjanjian rahasia dengan salah satu penerbit Inggris yang mencegahnya menggugat agar tidak ada bangsawan yang tampil di pengadilan.
ia menuduh monarki berupaya mencegah agar kotak Pandora tidak dibuka sehingga nama baik kerajaan tidak ternoda. Kasus ini menjadi pertarungan hukum terbaru Harry dengan media Inggris sejak ia mengundurkan diri dari tugas kerajaan pada awal 2020 dan pindah ke California, Amerika Serikat bersama istrinya Meghan Markle. Selama ini, hubungan Harry dengan media diwarnai penuh gejolak. Harry juga menganggap media bertanggung jawab atas kematian ibunya, Putri Diana, dalam kecelakaan mobil di Paris, Prancis pada tahun 1997 saat dikejar oleh paparazzi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya guys.